يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله اللهم الخير وأعنا عليه اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Majelis Taklim Ilmu Fiqih Masjid Al-Muhajirin Qabi rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita, memilih kita dan mengumpulkan kita, dan setelah itu dengan itu kita dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat kita di sisi Allah dan diletakkan di masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi Allah. Ahabbul bidah ila Allah masajiduha. Dan kita diletakkan pula di waktu yang begitu berkah, ma'baina isya'in antara maghrib dan isya, yang merupakan salah satu waktu yang teramat tinggi nilainya di sisi Allah, yang dulu dan sampai sekarang orang-orang saleh tidak pernah menggunakannya waktu antara maghrib isya untuk urusan dunia mereka, tetapi mereka gunakan sepenuhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Alhamdulillah, kita pun melakukan hal yang sama. Bahkan apa yang kita lakukan, ma'asyar ikhwan hadirin, duduk majlis taklim adalah min afdhal ibadah, merupakan termasuk yang paling afdal ibadah. Bapak, saudara, ibu yang sering mendengarkan tentang fadail majlis taklim, seandainya Bapak sanggup dari ba'dal maghrib selesai sampai isya salat sunnah, mungkin kita dapatkan 70 rakaat. 70 rakaat dengan capek, dan itu pun Allah a'lam diterima atau tidak hadir ke hati kita. Tapi duduknya kita sekarang dari maghrib sampai ketemu isya, insyaallah yang ngomong Rasulullah, bukan kiai, bukan habib, bukan saya, bukan ustaz, bukan ulama, Rasulullah. Beliau mengatakan duduknya sesaat kita di majelis ilmu itu lebih afdal. Nabi tidak mengatakan sama, Pak. Lebih afdal daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau kita sholat sunnah mungkin 70 rakaat paling halu dapat, dengan capeknya, dengan letihnya, dan itu pun Allah akan menedak sholat kita. Tapi dengan duduk seperti ini kita merasa nyaman, tentram, tenang, alhamdulillah, ilmu dapat, berkah dapat, pahala berlumpuk, ampunan dosa kita dapatkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita pun dapat keberkahan lebih pada malam hari ini. Kita diperjumpakan Allah dengan bulan yang agung, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang bulan ini jangan kita lewatkan begitu saja, Pak. Kita harus punya perhatian lebih dengan bulan ini, karena bulan ini bulan kelahiran baginda Rasulullah. Di mana-mana ulama, bukan mau awam, Pak, menghidupkan bulan ini dengan memperbanyak pendekatan diri kepada Allah lewat wasilah baginda Rasulullah. Dengan apa itu? Minimal dengan 3 perkara dan disempurnakan dengan 4 perkara. Di antaranya yang pertama, mereka memperbanyak membuka sejarah tentang kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, pengorbanan Rasulullah. Baik yang mereka duduk dengan keluarga mereka, dengan murid mereka, membuka kitab-kitab sejarah. Dan juga termasuk bagi orang yang paham, kalau tidak paham atau jadi bid'ah, membuat dan menulis rangkaian pujian-pujian dan sejarah Rasulullah, lalu dinamakanlah kitab Maulid, dibaca oleh kita, Pak, Maulid Nabi kita. Isinya sejarah Rasulullah, isinya menjelaskan dari sebelum Rasulullah lahir sampai Rasulullah lahir, dengan segala keagungan, kemuliaan, kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah. Lalu macam yang kita lakukan, Pak, kumpulkan umat untuk dengar nasihat dari ulama, menjelaskan kepada kita bagaimana pengorbanan Nabi, bagaimana akhlak Nabi, apa yang dibawa Nabi tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Itu di antara kita dapatkan. Lalu di bulan ini mari kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Diperbanyak. Sebagaimana Ramadan kita memperbanyak Al-Quran, sepanjang tahun kita baca Quran, tapi di bulan Ramadan kita lebihkan volumenya. Maka di bulan Rabiul Awal ini kita lebihkan salawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bukan berarti hanya di bulan ini kita bersalawat, sepanjang hidup kita tidak lepas untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Karena luar biasa, Pak.
satu-satunya ibadah yang Allah melakukannya dan Allah mengumumkannya dan Allah perintahkan kepada kita, yaitu sholawat kepada baginda Rasulullah. Allah nyuruh kita puasa, tapi kita tidak dapat dalam kitab Al-Quran atau hadis Nabi yang menyatakan Allah berpuasa. Allah nyuruh kita sholat, tapi kita tidak pernah dapatkan ada keterangan kalau Allah melakukan sholat. Kita disuruh bermacam-macam syariat, tapi tidak pernah kita dapatkan Allah melakukan hal yang sama. Tapi ketika bersolawat kepada baginda Rasulullah, Allah menegaskan dengan kalimat Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatuhu, dan malaikat Allah, yusalluna ala nabi. Yusallun itu fi'il mudhari', artinya terus menerus, tidak berhenti bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah perintahkan kita pun bersalawat agar kita menjadi mulia. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu salawat dan salam. Nabi tidak dapat untung Pak lewat salawat kita, tapi kita yang dapat untung. Nabi sudah mulia, Nabi sudah agung, Nabi sudah mendapat kedudukan yang teramat sangat tinggi. Tapi yang mendapatkan keberuntungan dengan salawat adalah kita. Rasul mengatakan, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu biha asyra. Atau kama Rasulullah, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Nabi tidak ngomong aku balas dengan satu kali atau aku balas dengan 10 kali. Kalau Rasulullah yang membalas Pak, kita salawat sekali dibalas sekali salawat dan salam kita, sudah suatu kemuliaan yang luar biasa, keagungan yang sangat salawat sangat luar biasa. Tapi ini luar biasa lagi, yang membalas bukan Rasulullah, yang membalas bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Muqarrabin, tapi membalas salawat dan salam saya dan Bapak Ibu sekalian langsung Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu biha asyra. Allah akan membalas, Allah yang langsung membalas salawat kita, Ibu. Dan subhanallah, bukan balas satu, tapi satu kali kita bersalawat Allah balas 10. Ulama mengatakan seandainya dibalas sama Allah cuma satu, itu sudah luar biasa. Allah yang membalas. Lah ini dibalas 10, kita balas, kita baca 10 dibalas 100, kita baca 100 dibalas 1000. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis, siapa yang salat kepada sekali dibalas 10 sama Allah, yang malah baca 10 dibalas 100, yang malah baca 100 dibalas 1000, yang baca 1000 akan berhimpitan antara bahu dia sama aku di kiamat. Artinya dia akan dekat sama Allah Rasul. Dalam hadis ini mengatakan, aqrabukum bi manzilata yaumil qiyamah aktsarukum sholatan alaihi. Yang paling bakal dekat sama yaumil qiyamah nanti adalah orang di antara kalian yang paling banyak bersalawat dan salam kepada Rasul. Berkata, dan satu-satunya amal yang pasti diijabah dan diterima Allah adalah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mari kita perbanyak. Yang ketiga yang sedang kita pelajari terus, alhamdulillah. Yuk kita hidupkan sunnah Rasulullah. Hidupkan sunnah Rasulullah. Beruntung dunia, beruntung barzah, beruntung akhirat. Bahkan di zaman sekarang paling ngeri sudah fitnah luar biasa, keburukan luar biasa. Kadang kita bingung yang mana yang hak dan batil, lalu sudah bisa bedakan. Tersaksikan dalam beberapa hari yang terjadi di negeri kita. Kita sekarang dihantui ketakutan besok akan terjadi peristiwa besar, memang terjadi. Kita berdoa apa sama-sama sambil menahan diri kita masing-masing dan anak keluarga kita untuk bisa menahan diri. Karena apapun yang terjadi keburukan, yang akan meresahkan keburukan itu umat Islam, karena kita mayoritas. Nah, sekarang manusia bingung itu. Apa mereka tak tahu dalam hak yang batil? Mengambil hak dari orang lain, menghancurkan barang itu dan hitungan dalam syariat. Merusak milik pemerintah negara, merusak harta pesawat itu ada hitungan di akhirat. Bukan haram. Merampas hak milik orang kafir ada hitungan di akhirat. Tidak haram itu dalam syariat Islam. Mengambil hak milik orang lain tanpa hak, bukan dengan hibah, bukan dengan wakaf, dengan jual beli, bukan dengan sebagainya. Merampas, mencuri, haram. Walaupun milik orang kafir, walaupun milik orang boleh, kalau bukan milik kita tidak boleh. Merusak bermacam fasilitas negeri itu haram hukumnya, dan dibenarkan oleh syariat Islam. Jangan kan satu rusak semua sampai sebagainya. Merusak sedikit tidak boleh. Kita harus tahu
Jadi niat yang baik ini terus jadi rusak karena diri kita sendiri. Nah, Rasul bersabda apa? Man ahya sunnati inda fasad ummah falahu ajr syahid. Dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain mengatakan man ahya sunnati inda fasad ummah falahu ajr mi'a syahid. Siapa yang menghidupkan sunnah di saat manusia sedang dalam keadaan kacau, dalam keadaan mereka dalam lalai, dalam keadaan mereka banyak bermaksiat kepada Allah, kita bertahan Pak, tetap ke masjid, sholat berjamaah, tetap melakukan bermacam sunnah Rasulullah, maka bagi mereka kata Rasulullah diberikan ganjaran pahala. Dalam dua riwayat, satu riwayat mengatakan diberikan pahala seorang syahid di jalan Allah. Kata ulama ini mamsuh, terhapuskan itu, karena ada ungkapan yang kedua dari Rasul lebih hebat dari Pak. Siapa yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah itu di saat umat ini sedang dalam kacau dan kata mereka jauh dari Allah, maka bagi mereka diberikan ganjaran pahala seperti 100 syuhada, 100 orang yang wafat di jalan Allah. Lalu kemuliaan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah itu sangat banyak. Telah kita sudah belajar banyak dari wudhu sampai selesai wudhu masuk sholat, sebelum sholat berapa banyak sunnah kita sudah pelajari. Mudah-mudahan kita bisa amal. Lalu di dalam sholat pun kita dapatkan. InsyaAllah kita lanjut lagi malam ini dan kita teruskan sampai sunnah-sunnah pada sholat. Rasul mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini luar biasa. Rasul mengatakan siapa yang menghidupkan sunnah maka berarti itu orang cinta sama aku kata Rasulullah. Kalau aku cinta banyak Pak, tapi pembuktian Rasulullah betul. Semua umat ini maaf tahunya tidak sholat sekali Pak. Kalau kau cinta tak sama Nabi, mungkin mereka akan mengatakan cinta. Ketika Rasulullah dihina Pak, mungkin kejadian akan seperti yang disaksikan kemarin Pak. Seandainya ada orang menghina Rasulullah, maaf kata preman pun bela Nabi. Tapi pembuktian cinta itu bukan seperti itu. Dengan apa cinta itu dibuktikan? Dengan menghidupkan sunnahku kata Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menjalankan sunnahku berarti itu orang cinta sama aku. Lalu Nabi kasih kabar gembira sama kita Pak Ibu, wa man ahabbani, siapa yang cinta sama aku kana ma'i fil jannah, akan bersama bersyukur bersama Rasulullah. Ini idaman semua awliya Allah. Sahabat Nabi Pak sampai nangis takut tak kumpul sama Rasulullah. Hidup bersama Nabi setelah dia terpisah, diteringat kalau wafat nanti Nabi pasti dipujuk aku di mana gitu dia. Itu sahabat. Pengen tetap sama Rasulullah, dekat sama Rasulullah. Aman ahya, aman ahabadi kana ma'i fil jannah. Dan tidak kalah hebat dari itu Pak, kita menghidupkan sunnah Rasulullah, kita bakal dicintai Allah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengatakan kita untuk ikut Nabi mencontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik Rasulullah berarti untuk diikuti Nabi Muhammad, baik dalam ibadah ataupun dalam pergaulan hidup sehari-hari kita. Kemudian Allah menegaskan dalam ayat lain, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni," kata Rasulullah. Wahai Muhammad, katakan kepada umat, kalau kalian mengaku cinta sama Allah, ikuti aku. Ikuti aku kata Rasulullah. Fattabi'uni, hasilnya pemaknaan dari Pak luar biasa. Ini pula yang sangat tidak bagi semua awliya Allah mendapatkan cinta dari Allah. Mendapatkan cinta dari Allah Pak. Kalau sudah cinta tidak bakal diada. Kalau sudah kita cinta sama anak, sama cucu, sama siapa pun Pak, kita tidak akan pernah menyakitinya dan tidak pernah senang kalau ada orang menyakiti. Fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, kalian bakal dicintai Allah. Kalian bakal dicintai Allah dengan apa? Mengikuti Rasulullah, hidupkan sunnah Nabi. Bukan hanya saat sholat ibadah di rumah tangga kita Pak, masuk rumah ucap salam, berkata dengan lembut, makan cara sunnah Nabi, tidur cara sunnah Nabi, dihidupkan itu baru baik
Rumahku adalah surga. Ketika kita mampu menghidupkan rumah kita dengan menghidupkan cara hidup Rasulullah. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, ada bacaan kita apa, bunyi kita apa, anak cucu kita apa, amalkan. Tidur ada doa kita amalkan, bangun tidur ada doa kita amalkan. Makan caranya duduk, mengentangkan kanan, cuci tangan, itu Rasulullah ajar semua. Amalkan, jalankan. Maka kita akan dicintai Allah. Sebetulnya kata ulama, seandainya ayat itu stop sampai yuhibbukumullah selesai, apa? Cukup sudah suatu kebahagiaan yang teramat sangat tinggi yang tidak bisa terbandingkan. Tapi Allah tambahkan bonus lagi, wa yaghfirlakum dzunubakum, dengan menghidupkan sunnah Nabi, mengikuti Rasulullah, cinta dari Allah dapat dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu, nasihat untuk diri kami sendiri dan kita semua. Kaji dan kupas apa sunnah Rasulullah itu. Lalu jalankan, praktekkan sunnah Nabi agar kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah dan menjadi hamba yang dicintai. Bapak tahu mereka para awliya Allah, dengan apa mereka mendapatkan kedudukan? Dengan mereka itu dicintai. Kan disebut ahbabullah, para kekasihnya Allah. Orang-orang yang dicintai Allah, dengan apa mereka dicintai Allah? Dengan mengikuti Nabi Muhammad. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Rasul menyampaikan kepada kita, "Idza ahabballah 'abdahu nada Jibril." Kalau Allah sudah cinta dengan seorang hambanya, dengan apa ibu bapa Allah cinta? Dengan tadi sudah jelas ayatnya, "Fattabi'uni." Ikuti aku kata Rasulullah. Dengan mengikuti Rasulullah dalam gerak dari adat dan ibadat semua, bergaul sikap kita dalam urusan dunia agar mencintai Rasulullah, maka dicintai Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, "Idza ahabba 'abdahu nada Jibril." Kalau Allah sudah cinta kepada hamba-Nya, maka Allah akan memanggil pemimpin dari semua malaikat Allah. Semua malaikat Allah pemimpinnya malaikat Jibril. Dipanggil oleh Allah. Allah katakan kepada hamba malaikat Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan fahibbu." Wahai Jibril, aku cinta dengan hamba fulan bin fulan yang ada di muka bumi Allah. Fahibbu, maka cintailah kau. Maka kau pun cintailah dia, Allah. Maka malaikat Jibril pun mencintai hamba tersebut. Dengan apa mencintai Allah? Dengan apa malaikat Jibril disuruh Allah mencintai? Karena dia fattabi'u, ikuti Rasulullah, sunnah Nabi. Kemudian tak sampai situ, Allah katakan, wahai Jibril, umumkan kepada semua penghuni langit. Langit 7 lapis tempat isinya arwah malaikat, arwah anbiya wal mursalin, arwah orang-orang saleh. Diumumkan oleh Allah, "Inna Allah yuhibbu fulan bin fulan fahibbu." Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang bernama fulan bin fulan, maka semua kalian cinta itu hamba. Maka seluruh hamba Allah yang mencintai hamba. Fawadu al-qabul fil ard, maka hamba ini pun dicintai di muka bumi Allah. Bukan cuma manusia, bahkan hewan binatang pun tunduk dan patuh dan cinta kepada mereka. Kecuali orang kafir dan orang munafik. Kalau ada orang yang tidak senang dengan orang soleh, tidak senang dengan ulama yang soleh, berarti kemunafikan jelas kepada orang tersebut. Na'udzubillahnya. Mari Bapak hidup ke sunnah Rasulullah dalam kehidupan, dalam adat dan ibadat. Adat dan arti kata kebiasaan sehari-hari. Tidurnya Muhammad Rasulullah tidur. Contoh Pak, Nabi tidur tidak pernah tidur kecuali punya wudu. Tidur pada kanan, baca doa tidur, jangan cucu kita apa tidak apa-apa. Ya, depan cucu kita apa? Contoh doa tidur, oh antang doa Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillah. Itu dah apa? Sudah ayam. Ya, mau ke surga camping itu apa? Baca ayat kursi sunnah. Baca setelah itu Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir Al-Baqarah. Termasuk sunnah yang biasa dibaca pada sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah 33. Baca ya ilam kafirun. Bahkan jadikan kata Rasulullah, akhir yang kau baca sebelum tidur surah Al-Kafirun. Termasuk juga yang diajarkan baca Astaghfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Bangun tidur sunnah, baca alhamdulillah dari ahyana pada ma'amatana ilaihi. Ini yang mengubah sebenarnya banyak. Doa tidur, doa bangun tidur itu. Dari bangun tidur kemudian ke kamar mandi, masuk kaki kiri, pakai tutup kepala apa? Peci, jadi ada topi, kerudung, sarung tangan apa boleh. Masuk, jangan pos. Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak paham ketika kita masuk kamar mandi sini, dia juga no, lampu Ustaz pakai peci, masuk kamar mandi, peci untuk sholat. Tak paham. Tadi kalau tak paham, imam belum paham. Oh ini sunnah Rasulullah. Pucuk ditutup, bawah dialasi, pakai sendal. Maaf, apa sunnah Nabi ibu, munggu mandi itu langkah, kamar mandinya, wah super bersih, super harum, tetap pakai sendal adalah sunnah Rasulullah. Bahkan kita didik anak cucu kita masih kecil, beli ke sendal mini, biar dia terbiasa menjalankan sunnah Rasulullah. Ajarkan dia masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Minta maaf berapa banyak di antara kita yang hidup lahir muslim sampai ketika ini umur sudah tembus 40-50 tahun belum tahu, belum hafal yang namanya doa istinja. Doa istinja tak tahu, karena Nabi tak kata tidak diajarkan Nabi semuanya. Sedang cepok jadi Nabi ada doanya, semuanya ada doa. Sama dulu di kamar ada doa. Mari kita hidup ya, dalam ibadah dan ada. Kalau ibadah seperti kita bahas tentang sholat, Nabi sudah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Rasulullah. Yang lima Nabi siapa itu dan lima? Tentu ini Rasulullah, sahabat keluarga Nabi yang hidup bersama Nabi. Mereka mencontoh Rasulullah. Lalu muncul di kali kedua tabi'in melihat sahabat meninggal habis tabi'in, ada yang di sebelah mereka namun tabi'in melihat tabi'in dan contoh tabi'in, terus sampai ulama-ulama sampai ke guru kita. Dan situlah kadang-kadang mereka ada bilang pada simpulan pernah nengok Nabi cara duduknya macam ini, pernah Nabi cara duduknya agak beda dengan orang lain lagi, sampai terbentuknya singkat cerita adanya madhab. Semuanya bersumber kepada Rasulullah. Macam kemarin kita bahas tentang sujud. Ketika sujud sunnah, ya kaki itu ditegakkan, boleh didapatkan begini, boleh juga direndahkan, sunnah kalau yang tak benar itu kalau kaki diangkat, kemudian perut jari-jari kaki ditekan ketika sujud. Kalau cuma kepala jari tegak macam ini sah, tapi kalau tekuk macam ini tidak sah. Nah sunnahnya ditekan perut jari-jari kita biar jempol suruh paling kelingking kan tidak kena. Ditekan sunnah Rasulullah. Tegak sholat kaki ada kiblat, tangan mengangkat ada kiblat, itu semua sunnah Rasulullah. Jangan dianggap sepele. Termasuk kita sholat berjamaah apa? Usahakan saya berikan kita semua. Kalau tidak daruratnya ini sudah. Kalau sudah tidak bisa dihindari apa boleh buat. Pertama, lazimkan sholat berjamaah di masjid. Kalau bisa di musola, di rumah boleh Pak, tapi afdalnya di masjid. Kadang-kadang kita salah memahami ya bu, memaknai suami itu adalah imam. Jadi bini semayang sama laki ini imam di rumah, tidak ke masjid. Bukan ada imam di rumah sholat, imam di rumah tangga memimpin kehidupan rumah tangga. Bukan imam sholat di rumah. Kalau kita punya bini sholat di rumah, kalau masjid di kosong, isinya baca di tempat, kalau tidak punya duduk. Iya, isi masjid kalau tidak bujang duduk apa yang punya bini sholat di rumah kalau ngimamnya bukan itu maksudnya. Bukan tidak boleh ngimami istri itu. Kalau bapak ada kemampuan sholat di rumah, sholat lagi di masjid. Namun ini ada sholat. Atau sholat dulu di masjid, selesainya balik ke rumah ngimami keluarga. Itu sunnah. Di ada sholat. Bukan itu sholat di rumah, tidak masjid itu salah. Nah, contoh Bapak, jangan pernah terlambat sholat takbiratul ihram bersama imam. Sholat berjamaah itu sunnah. Berebut sholat depan itu sunnah. Cuma minta maaf Bapak. Untuk masalah di belakang imam itu nak buangnya. Yang paham, yang ngerti, yang seandainya ada suatu insiden menimpa imam, dia siap untuk mengganti imam. Jangan tidak ngerti. Makanya nak ditekan kalau percaya ada ustaz atau
sholat imam di batal, boleh jadi sedang sholat ada tes najis atau apalah sebabnya. Seandainya sedang sholat, saya langsung batal dulu Pak, atau saya malam sampai saya najis, saya langsung lari ke depan, kosong siapa yang maju? Apa saya dulu? Nah, oh paham. Ya. Dua kata Rasulullah. Kalau kamu tahu tentang fadilah sok awal sama lebang, kamu bakal berebut. Kalau seandainya tidak baca terjapit, kecuali harus berundi kita Pak, untuk mendapatkan kedudukan sebagai muadzin atau sok lebang. Nah, satu fadilah yang sangat agung, jangan disepelekan Pak. Apa itu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Apa maksudnya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Begitu imam Allahu Akbar, kita kata kesibukan macam-macam kecuali langsung Allahu Akbar. Bukan bau nak pakai minyak wangi, bau nak ambil siwa, bau nak ngarapi kesol, langsung. Batasan dikatakan terlambat kalau imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, itu baru Allahu Akbar. Hilang kemuliaan yang luar biasa. Bukan terlambat sekarang, cuma terlambat gara-gara bisa kita di depan masih ngobrol. Imam sudah qomat sih, imam sudah Allahu Akbar, kita masih ngobrol. Begitu kita masuk Bismillahirrahmanirrahim, kita baru Allahu Akbar. Jangan sepele ini Pak, kerugian yang sangat luar biasa. Kerugian yang sangat luar biasa. Bukan terlambat serta. Bapak takbir imam baru Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang hamba, seorang pembantu, punya majikan kaya raya Pak, punya ternak banyak. Kebetulan saat itu majikannya baru order datangkan ratusan kambing. Lalu majikan tadi mengamanatkan kepada pembantunya, nah, kau gembala, kau jaga kambing ini. Kata pembantu, minta mampu, aku tidak sanggup sebanyak ini. Aku butuh diperbantukan, kalau boleh minta 2 sampai 3 hamba saya membantu aku untuk menggembala kambing yang jumlahnya ratusan itu. Akhirnya majikan mikir, ya sudah, yang penting gawe kawan berbeda. Sudah, Masya Allah. Jalan mereka sehari 2, 3, 4 sampai seminggu Masya Allah lancar. Sudah kan bos itu dia Pak. Begitu sudah sampai di lapangan, kambing sudah bertebaran makan rumput, hamba sahayanya kok, dia tengok. Sudah selesai bangun, kambing balik. Nah, ternyata kejadian kesempatan ini dibaca oleh hamba sahaya tadi. Hamba sahaya Pak ternyata bunyian burung. Begitu sudah lewat beberapa ini pandang kondusif aman-aman saja, ternyata hari itu hamba saya ini ketika si pembantu tadi sedang tidur lari Pak, bukan cuma melari ke diri baik, membawa puluhan kambing jauh lagi. Begitu sudah sore hari terbangun, kaget dia orang mau tinggi ke budak itu. Tak hati pada itu musuh budak kambing, nangis dia ngeraung nangis ketakutan kampung, hancur aku sudah. Pasti aku bakal memakai habis makan dituntut, maka aku ingin penjara oleh majikan aku. Musibah besar. Hamba saya itu bilang kambinglah. Nak balik ketakutan juga. Mempertanggungjawabkan ini musibah. Nangis panjang. Subhanallah. Urusan ini kemana dia balik? Yang dia ini cuma Rasulullah. Yang pacak nolong dia untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Rasulullah anta babullah mu'tamadi. Engkau adalah pintunya Allah yang menjadi sandaran kami, wahai Rasulullah. Minta sama Allah. Tapi begitu banyak sahabat datang kepada dia minta didoakan. Ya, ini kadang-kadang ada kelompok orang-orang yang sedikit membid'ah apa, paling kan tinggal dia datang ke dia minta doa. Apa kemudian minta Rasulullah berdoa deh, Tuhan itu dengar. Beda loh. Dari zaman sahabat baca berdoa mereka, tapi mereka datang kepada Rasulullah. Mereka datang ke Ka'bah. Kenapa? Rasulullah kalau ngangkat tangan diijabah, berdoa depan Ka'bah diijabah. Bukan berarti bukan ada doa gitu. Balik cerita tadi Pak. Bingung sudah
kenapa kamu maaf sobat, ayo pergi. Ada yang menimpa kamu, kenapa kau sampai nanti semacam ini, kata Rasulullah. Di sekitar menyelambat musibahnya. Aku ini diamanati oleh majikan aku, bla 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 bla, sehingga dia. Lalu kambing itu dibawa oleh mereka lari membawa kambing juga. Kamu seperti itu. Apa dia Nabi? Wahai aku Nabi, kau ini Nabi. Itu yang membuat kau nangis sampai sehebat ini. Pas Nabi angkat suara, Pak, terkejut dia ngomong. Itu yang membuat kau nangis sampai sehebat ini, kata Rasulullah. Ya Rasulullah. Wallahi, kata Nabi, aku kira kau nangis sehebat ini gara-gara tadi kau sholat zuhur berjamaah lepas takbiratul ihram bersama imam. Ku kira kau nangis sehebat ini, kata Nabi, gara-gara kau tadi pas sholat lepas takbiratul ihram bersama imam, artinya terlambat takbiratul ihram bersama imam. Namun itu ngomong sahabat, ya Rasulullah, apakah seorang yang sholat di belakang imam terlambat takbiratul ihram bersama imam itu lebih besar dari musibahku? Wallahi demi Allah, lebih besar daripada kau kehilangan selembah kambing. Lebih besar daripada kau kehilangan selembah kambing. Itu cuma terlambat takbiratul ihram. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, man sholat jama'at arba'ina yawman adraka takbiratul ihram al-imam Allah barakatan atau Allah SAW. Siapa yang sholat 40 hari berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka Allah berikan kepadanya 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, selamat bebas dari api neraka. Bara'atun minan nifaq, dia tidak akan kena penyakit kemunafikan. Saya pernah, rahimahullah, kawan kami meninggal sudah. Saya di daerah Kotos itu kebetulan ada saya mampir ke sholat. Ketika itu komat, saya nak masuk ke pintu depan sudah penuh, jadi belakang. Dapatlah saya sok ketiga orang betul sok 4. Begitu imam sudah Allahu Akbar, kawan kami ini Pak rahimahullah betul. Begitu dia takbir, HP berbunyi. Sudah angkat tangan tak jadi, nyambut HP. Ya Allah, panggilan Allah. Kau tinggalkan melalui panggilan manusia. Kita gara-gara berkelakar di pintu Pak, berkelakar lambat dan betul. Ini bagi siwak sunnah, Pak. Bapak semua tahu hukum sunnah. Tapi kalau menjadikan kita terlambat takbiratul ihram, itu ulama belum pendapat Pak di kitab ini. Saya disiwak di kantong. Kalau saya pakai siwak dulu, itu imam bakal Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa yang saya lakukan? Ulama mendapatkan takbirlah dulu sama imam. Allahu Akbar. Dapat. Baru bersimak dalam sholat dengan cara yang tidak membatalkan. Dengan satu gerakan, 2 gerakan, stop, 1 gerakan, stop, balik ke kantong. Saking jangan lepas siwak, jangan terlambat takbiratul ihram bersama imam. Itu sunnah Rasulullah. Jangan kita sepelekan. Angkat tangan. Kadang-kadang kita salat sunnah, salat ibadah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Iftitah dan kita baca Allah bersyukur kita baca Alhamdulillah, amin, Allahu Akbar. Tidak baca surat, padahal kuliah jadilah, minta maaf, kadang-kadang saya maaf, usul itu apa cakap sangka baik. Berbalik sholat itu, belum sholat sunnah. Baru sholat maghrib selesai, belum kita sholat sunnah. Wizard pada sholat itu sunnah Rasulullah. Berzikir sejenak, ikhwan. Cuma itu bisa Rasulullah. Mungkin bapak-bapak kita ini rekan-rekan kita punya hajat darurat.
alhamdulillah kita kagum masih sempat salat berjamaah. Begitu selesai Assalamualaikum langsung tegak akan salat sunnah. Mungkin ada hajat darurat. Hajat itu darurat itu sekali-sekali Pak, tiap pagi bukan darurat. Ya. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nak tambah buat foto boleh wali-walinya, harus bebas. Terus diajarkan oleh Rasulullah macam habis maghrib, habis subuh, ada zikir baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi. Ada itu baca Allahumma ajirna minan nar. Habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali Pak. Ingat Pak, tapi maaf tidak semua orang diizinkan Allah. Fadilahnya luar biasa, kita sangat dimanjurkan Allah berkata Nabi Muhammad. Kata Rasulullah Pak, siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali setelah maghrib, seandainya dia diwafatkan Allah malam itu, maka dipastikan dia akan dijauhkan Allah dari api neraka. Sallallahu. Dan siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali setelah sholat subuh lalu diwafatkan Allah di siang hari itu, dipastikan dia akan dijauhkan Allah dari api neraka. Yang ngomong, yang makhluk tak pernah bohong sepanjang hidupnya. Rasulullah. Sayyidina Umar itu pernah Pak sampai nangkap si kewong. Diperhatikan oleh beliau, habis si sahabat, habis sholat belanja. Habis sholat berani dapat laporan, akhirnya Sayyidina Umar dulu sahabat yang lain jadi imam. Dia sholat di belakang. Begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, yang dilaporkan tegak langsung Pak, tak berani. Kerja oleh Sayyidina Umar, tak pegang apa disebut alakah aja sama Allah. Kau dah punya hajat sama Allah. Tak berdoa dulu. Tak berpikir dulu menyebut nama Allah. Nabi ajar kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah 33. Kenapa Allah berulang begitu? Apa faedahnya Pak? Nabi mengatakan, "Mukaffiratul dzunub wa in kana bisababil bahr." Ngampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Sampai ditinggi secanggih apapun alat manusia pun tidak pacak mampu itu berapa buih di lautan. Sebanyak dosa kita. Cuma sahabat saja baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa kita nak berurusan sunnah? Kalau memang darurat ya itu Pak. Tapi kalau jadi kebiasaan atau keburukan itu, seperti ada kelompok yang mereka tidak mau zikir pada sholat atau yang bid'ah. Orang yang habis sholat langsung bangun, langsung lari. Itu maaf Pak, seakan-akan dia mengatakan setelah sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak. Seakan-akan dia ngomong, ya Allah minta maaf, aku tidak punya waktu banyak untuk kau. Seakan-akan urusan dunia lebih penting, urusan rumah lebih penting. Aku tidak punya waktu banyak untuk menghadap diriku hadap kita. Sahabat ya Pak, itu sudah tahu aja Pak. Siapa tahu sudah menyebut subhanallah itu meninggal. Alam keindahan. Begitu banyak sunnah Rasulullah. Mari jadi antara majelis ini dan majelis asal kita yang lain, lewat maulid-maulid yang akan diadakan, kita bakal banyak dapat poin-poin tentang sunnah Rasulullah. Jalankan, hidupkan sunnah Rasulullah itu sangat banyak, baik itu berhubungan dengan ibadah ataupun berhubungan dengan kehidupan kita dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kita berkah di bulan awal ini dengan kita memperbaiki salawat, membuka sejarah Rasulullah dan hidup dan sunnah Rasulullah SAW. Banyak usaha nafid dan semoga bagi nanti pada malam Senin yang akan datang. Cuma kami anjurkan Bapak hadirin kalau ada perayaan maulid kita tunda dan tunda pun maulid itu bebas kecuali di tempat khususnya. Hadirin dengar ceramah Kiai yang Ustaz Mbak Petik apa nasihat beliau tentang Nabi, sunnah Nabi, amal. Insyaallah man ja'alana wa yakum alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Teman-teman itu cukup dulu sampai sini. Kalau sesuatu berusaha, semoga silakan adzan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah
نور